إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tatkala beliau bercerita tentang datangnya seorang tokoh dari tokoh kabilah Arab yang bernama Uyainah bin Hisn Al-Fizari. Kemudian Uyainah nazala ala ibni akhi Al-Hurr bin Qais. Dia pun singgah di rumah anak saudaranya Al-Hurr bin Qais. Jadi di rumah keponakan. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Hurr bin Qais ini termasuk di antara orang-orang yang senantiasa dekat dengan Umar radhiyallahu taala anhu, atau didekatkan oleh Umar bin Khattab, selalu dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam musyawarah negara. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu, di mana para ahli qari Al-Qur'an merupakan anggota daripada majlis musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apakah mereka sama saja, apakah mereka kuhulan kanu au syubbana, ya, apakah mereka sudah tua atau masih muda. Ya, sekalipun masih muda, jika seandainya dia qari Al-Qur'an, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala selalu memanggil mereka dalam bermusyawarah. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, termasuk yang dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai anggota musyawarah beliau radhiyallahu ta'ala adalah rawi hadis yang sedang menceritakan tentang kejadian ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau adalah qari Al-Qur'an, bahkan beliau mendapat gelar, ya, yang disematkan pada diri beliau oleh umat, ya, di mana beliau diberi gelar turjuman Al-Qur'an, turjuman Al-Qur'an. Ya, turjuman diterjemahkan dengan penterjemah Al-Qur'an atau pentafsir Al-Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'an. Ya, berkat doa dari Nabi kita yang mulia SAW yang kemarin sempat kita ceritakan, tatkala Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk beliau radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi SAW berkata, berdoa untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ia sebagai seorang yang paham tentang agama dan ajarkan kepadanya ta'wil Al-Qur'an, yakni tafsir Al-Qur'an. Sehingga jadilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli tafsir Al-Qur'an dari kalangan sahabat. Padahal beliau bukan dari sahabat generasi tua, beliau dari sahabat generasi sangat muda radhiyallahu taala, tapi akhirnya beliau menjadi sahabat terdepan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sampai disebutkan bahwa suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala
membaca satu surah dalam Al-Quran, ya, seingat Anda mungkin surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum beliau baca, kemudian beliau tafsirkan. Beliau tafsirkan satu persatu ayatnya, beliau jelaskan dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai orang-orang mengatakan jika seandainya penjelasan tafsir Abdullah bin Abbas didengar oleh orang-orang Romawi, didengar oleh orang-orang kafir, niscaya mereka semua masuk Islam. Ini kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas tentang Al-Quran, sehingga beliau diberi gelar turjuman Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Ya, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kemarin kita jelaskan bahwa tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala selalu mengundang Abdullah bin Abbas, selalu menghadirkan Abdullah bin Abbas dalam musyawarah negara, maka sebagian sahabat-sahabat yang sudah sepuh, yang sudah tua, memprotes siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa engkau panggil ini anak muda, padahal kami memiliki anak yang seumuran dengannya? Ya, kenapa engkau istimewakan hanya Abdullah bin Abbas? Kenapa engkau tidak juga ikut sertakan anak-anak kami yang seumuran dengannya? Maka suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingin menunjukkan kepada mereka alasan kenapa beliau selalu mengundang Abdullah bin Abbas. Maka tatkala semua sudah dipanggil oleh Umar bin Khattab, sahabat-sahabat sepuh semuanya sudah hadir, Abdullah bin Abbas juga sudah hadir, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala menanyakan kepada mereka tentang tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Abdullah bin Abbas tahu bahwa tidaklah majlis ini dibuat, kemudian dibuat suatu diskusi yang sangat luar biasa tentang Al-Quran di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan di hadapan sesepuh-sesepuh para sahabat, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingin menunjukkan kepada mereka tentang beliau siapa. Maka Umar bin Khattab bertanya, menurut kalian ayat ini apa maksudnya? Maksud ayat ini apa? Tafsirnya apa? Penjelasannya apa? Maka mulai sahabat-sahabat sepuh menjawab, maksudnya ada, tafsirnya adalah ini, penjelasannya adalah ini, dan sebagian lagi diam. Ya, sebagian lagi diam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas, menurutmu bagaimana surat ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan surat ini adalah informasi dari Allah, kabar dari Allah SWT bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Ini yang saya pahami. Sehingga tatkala ajalnya sudah dekat, maka Allah SWT perintahkan Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, dengan masuknya, dengan ditaklukkannya kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan Allah dan penaklukan kota Makkah telah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi, dan juga orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, kabilah-kabilah datang, semuanya masuk Islam, maka ini tanda ajalmu telah dekat. Karenanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Penerima taubat subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sungguh demi Allah aku tidak memahami surat itu kecuali sebagaimana yang kau pahami wahai Abdullah bin Abbas. Nah, ini Umar ingin menunjukkan bagaimana kedudukan Abdullah bin Abbas sehingga layak beliau selalu dipanggil dalam musyawarah negara. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ya, ikhwani kaum muslimin, berkat doa Nabi, alimut ta'wil. Namun, apakah doa yang dibaca atau disampaikan Nabi SAW kemudian menjadikan beliau malas belajar? Ini kita singgung kemarin. Ya, kan sudah didoakan Nabi, ya sudah duduk saja insya Allah jadi ahli tafsir Al-Quran. Duduk saja insya Allah jadi ahli fikih dalam Islam. Tidak, beliau berjuang. Ya, beliau berjuang. Kemarin kita sebutkan riwayat bagaimana perjuangan beliau dalam menuntut ilmu, sampai beliau dicela oleh sebagian anak-anak muda seumuran beliau. Kenapa harus susah-susah? Orang nggak akan pernah membutuhkan engkau. Ini karena beliau mengatakan ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini masih banyak yang hidup. Ayolah kita manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai nanti mereka meninggal. Ya, sehingga orang butuh ilmu, tidak ada yang bisa menjawab. Maka temannya mengatakan nggak akan mungkin. Ini sahabat masih banyak, nggak akan mungkin butuh pada engkau. Maka dia tinggalkan kawannya, dia pun menuntut ilmu. Ya,
Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ini pemuda beda dengan pemuda-pemuda atau anak-anak kalian. Dia memiliki lisan yang selalu bertanya. Ya, dia memiliki lisanun sa'ul. Lisannya selalu ingin bertanya. Wa qalbun aqul, dan hatinya cerdas. Hatinya apa? Cerdas. Artinya dia rajin belajar dan dia juga memiliki kecerdasan. Dan ini memang modal ya, modal utama seorang yang menuntut ilmu, rajin bertanya, tentunya pertanyaan yang memang dibutuhkan. Ya, pertanyaan yang memang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mesti cerdas. Ya, artinya tatkala kita susah di dalam memahami ilmu, ya tentunya kita nggak akan bisa-bisa, nggak akan paham-paham. Ya, misalnya belajar tafsir Al-Quran, surat Al-Ikhlas 2 tahun, habis baru paham 2 tahun. Ya nggak akan bisa jadi orang terdepan dalam ilmu, nggak bisa. Tapi tetap ya dilakukan itu, sekalipun mungkin pahamnya setelah 2 tahun, ya alhamdulillah. Timbang tak paham sama sekali. Namun kalau seandainya ingin menjadi orang yang terdepan dalam ilmu, modal utama yang harus dia miliki adalah kecerdasan, zakah kecerdasan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tatkala berpesan kepada para biografi mereka ditulis, salah satu di antara kelebihannya adalah kecerdasan yang luar biasa. Penulis kitab Riyadhus Shalihin ini belajar hanya butuh 6 tahun jadi ulama besar. 6 tahun jadi ulama besar. Ya, 6 tahun jadi ulama besar. 1 tahun 2 tahun pertama tidak tidur 24 jam. Nah, itu jadi ulama. Makanya kalau tidur aja nggak akan jadi. Tidur aja kerjanya, nggak. Kemudian 2 tahun berikutnya tidur beliau tidur rahimahullah, maksudnya malam tidur, itu tidurnya sambil bersandar atau di atas buku. Nah, sudah mulai 2 tahun pertama sudah mulai agak ringan. 2 tahun yang berikutnya baru mulai tidur dengan berbaring. Wah, jadi 6 tahun belajar jadi ulama, membahas error. Satu aja dah, panas otak Ustaz. Kayaknya udah panas nih Ustaz. Padahal nggak ada pengaruhnya sebenarnya, benar. Otak manusia ini tatkala semakin diajak untuk berpikir, semakin cepat dia. Akan kepadaku sekian puluh hadis, dibacakan 80 hadis. 1 kali bacaan. Coba ulang, diulang. Sampai selesai. Kalau gitu lanjutkan bacaannya. Sudah, gue santai dengar. Itu kecerdasan mereka. Ya, kalau kita diulang, gimana? Hafalan kita kan gitu. Ulang sekali nggak hafal, diulang 3 kali nggak hafal. Maka dahulu terkenal orang mereka menghafal itu 1 kali dengar. Ada yang hafal 2 kali ulangan mereka hafal, ada yang bisa hafal 3 kali. Tergantung kemampuan mereka. Ya, dan kalau seandainya memang mereka memiliki kemampuan hafal yang kecerdasan hafal yang kurang, biasanya mereka selalu membawa catatan. Ini mereka. Jadi kalau mereka sadar bahwa lemah, mereka bawa catatan. Makanya kalau seandainya meriwayatkan hadis, ulama-ulama yang seperti meriwayatkan hadis tanpa buku, itu nggak diambil riwayatnya. Karena banyak salahnya, karena hafalannya kurang kuat. Kuatnya di buku. Maka ada seorang ulama, riwayatnya ditolak karena rumahnya sudah kebakaran. Kenapa tidak diterima? Karena bukunya sudah terbakar semuanya. Buku catatannya terbakar. Biasanya kalau dia meriwayatkan hadis, dia baca haddatsana fulan karena lemah. Tapi dia kuat dalam tulisan. Sehingga tatkala rumahnya terbakar, riwayat ditolak. Para ulama mengatakan ini hadis diriwayatkan oleh beliau setelah buku-bukunya terbakar. Tolak riwayatnya, nggak bisa. Karena hancur. Susunannya, kalimatnya hancur. Berantakan. Maka ditolak. Kan gitu. Nah, kalau kita hafalannya lemah, nulis juga lemah, gitu. Jadi mau apa gitu. Nasallallahu alaihi. Nah, ini hal yang luar biasa di mereka ya. Jadi modal pertama adalah kecerdasan. Ini Abdullah bin Abbas bertanya, semangat dan punya akal yang cerdas, hati yang cerdas.
sehingga beliau menjadi seorang ulama terkenal di kalangan para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu padahal beliau masih sangat muda radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, faqala Uyainah li ibni akhi. Uyainah berkata kepada anak saudaranya, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku." Ini kepada Hur bin Qais yang mana dia termasuk anggota majelis musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. "Laka wajhun inda hadzal amir fasta'dzin li alaih." Engkau memiliki kedudukan, ya. Engkau memiliki wajah. Artinya engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka mohonkanlah izin untukku agar aku bisa hadir dalam majelis ini. Karena tidak sembarang orang dipanggil, tidak sembarang orang diizinkan untuk hadir duduk. Ya, bukan berarti banyak anggota hasilnya baik. Ya, bahkan yang ada kadang-kala terlalu banyak yang hadir malah gak jelas. Kan gitu. Biasa dalam musyawarah semakin banyak yang hadir makin gak jelas. Nggak bisa diputuskan karena terlalu banyak suara, terlalu banyak pendapat. Bahkan kita lihat satu kepala 5 pendapat, kan bayar. Kali 10 berapa itu? Dipanggil 200 ya, makin nggak jelas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak memanggil semuanya. Beliau hanya panggil tokoh-tokoh yang memiliki keilmuan dan sebagainya. Maka Uyainah meminta kepada anak saudaranya Al-Hur bin Qais untuk meminta izin agar kiranya Uyainah diizinkan hadir dalam pertemuan musyawarah negara. Maka tatkala disampaikan diterima, silakan. Karena dia juga tokoh dari tokoh kabilah Arab. Silakan. Fa'adina lahu Umar. Maka dia diizinkan oleh Umar untuk hadir. Falamma dakhal, tatkala hadir dalam pertemuan, bahasa kita mungkin pejabat negara gitu. Seorang khalifah duduk bermusyawarah, kiranya Uyainah buat masalah. Dia buat masalah. Apa katanya? Ya Ibnul Khattab. Hei Ibnul Khattab katanya. Sopan enggak ini? Ini perkataan kasar. Hei Ibnul Khattab. Kenapa tidak memanggilnya saudaraku minimal atau ya Amirul Mukminin? Ini sikapnya luar biasa. Ucapannya itu sangat kasar. Fa wallahi ma tu'tinal jazla wa la tahkum fina bil adl. Demi Allah, engkau tidak memberi pemberian kepada kami yang banyak. Artinya pemberian yang kau berikan kepada kami dari harta kaum muslimin itu sangat sedikit, sangat kurang. Dan engkau juga tidak menegakkan hukum dengan keadilan di kalangan kami. Dia tegur Umar bin Khattab dengan nada yang keras, ucapan kata-kata yang sangat kasar. Padahal kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab. Antum baca sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagaimana keadilan beliau. Bagaimana kewaraan beliau. Bagaimana hebatnya beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Adilnya sangat luar biasa. Ya. Jadi dia ini Uyainah bin Hisn Al-Fizari mengungkapkan kata-kata yang tidak baik pada Umar bin Khattab. Padahal kita tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setiap malam beliau keliling mana? Kampung-kampung Madinah. Melihat secara langsung apa yang terjadi. Adakah orang yang butuh dibantu dan sebagainya. Sampai diceritakan dalam sejarah suatu malam dia melihat ada api unggun. Ada api unggun. Kemudian dia perhatikan seorang wanita sedang memasak air ya di atas api unggun tersebut. Masak air di atas api unggun tersebut. Kemudian tatkala dia datangi, dia bertanya, "Ya amatallah, wahai hamba perempuan Allah, apa yang sedang kau masak?" Dia mengatakan tidak ada. Tidak ada yang kau masak. Lalu kenapa engkau melakukan ini? Dia mengatakan anak-anakku sebelum tidur selalu minta makan. Jadi aku katakan dia tunggu belum masak, tunggu belum masak, tunggu belum masak. Aku hidupkan api unggun, aku masak air di atasnya. Mereka nunggu minta, "Mah, ibu makan sambil nangis." Karena aku tidak punya apa-apa. Akhirnya aku siasati supaya anakku lama-lama ngantuk kemudian apa? Tertidur. Maka Umar terkejut melihat. Dia langsung pergi bersama dengan pengawalnya, ya, budaknya.
sampai di gudang harta negara, dia ambil gandum 1 goni, kemudian pengawalnya mengatakan, "Bila aku yang mengangkut." Dia mengatakan, "Apakah engkau ingin menanggung dosaku nanti di hari akhirat?" "Tidak, letakkan di atas punggungku." Dia mengangkut sampai di tempat itu, dia yang memasaknya, kemudian dia menghembus api tadi, sehingga budaknya mengatakan, "Aku melihat asap itu mengepul di antara sela-sela janggutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala." Sampai akhirnya dia masak sampai selesai, kemudian diberi makan anak-anaknya sampai mereka tertidur pula. Sampai sang wanita mengatakan, "Sungguh demi Allah, engkau lebih layak menjadi khalifah daripada Umar bin Khattab itu." Engkau lebih layak jadi khalifah daripada Umar bin Khattab itu. Dia enggak tahu ya, siapa yang ada di hadapannya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Karena ini luar biasa Umar bin Khattab. Ya. Orangnya tidak memiliki sama seperti Nabi SAW, Abu Bakar tidak penampilan layaknya sebagai seorang pejabat. Ya, sampai dalam suatu pertempuran besar antara kaum muslimin dengan pasukan Persia, perang Qadisiyah. Dan juga perang Qadisiyah. Beliau hari-hari itu keluar di luar perbatasan kota Madinah ingin melihat utusan yang datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa cerita perangnya. Karena setiap hari itu ada utusan. Dahulu cara untuk mengirim informasi itu dari satu tempatnya, yang mengejarnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai diceritakan tentang kemenangan yang Allah anugerahkan kepada pasukan kaum muslimin di Qadisiyah. Ini Umar bin Khattab. Tapi Uyainah bin Hisn berkata kepada orang yang seperti ini dengan perkataan yang tidak baik. Dia mengatakan, "Hei ya Ibnu Khattab, Ibnu Khattab, kau tak berlaku adil, kau tak pernah memberi kepada kami dengan pemberian yang layak, yang banyak." Maka Umar pun marah. Wajar, manusia marah. Makanya dalam dakwah Islam, dalam metode menyampaikan dakwah dan nasihat, kita harus memilih kata-kata yang lembut. Coba lihat, suatu hari Harun ar-Rasyid, Khalifah Daulah Abbasiyah. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan Khalifah Harun ar-Rasyid ini? Luar biasa Khalifah ini. Suatu hari ada orang yang berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, saya ingin memberi nasihat kamu, tapi mohon maaf, saya akan mengucapkan nasihat ini dengan keras kepadamu." Maka Harun mengatakan, "Demi Allah wahai saudaraku, aku enggak mau dengar, enggak akan aku dengar nasihatnya." "Loh, kenapa?" "Iya, sesungguhnya Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Harun, dan Nabi Musa dan Harun itu jauh lebih baik dari kamu. Dia nabi, kamu bukan. Kepada Fir'aun, yang Fir'aun itu tentunya jauh lebih buruk daripada saya," kata siapa? Harun ar-Rasyid. Coba lihat, Allah mengutus Nabi Musa dan Harun yang mana dia lebih baik daripada kamu, karena keduanya nabi. Kepada siapa? Raja yang bernama Fir'aun, sedangkan Fir'aun itu jauh lebih buruk daripada saya. Tapi coba lihat apa yang Allah perintahkan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Harun dan Musa, ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang lemah lembut. Ini kepada siapa? Kepada Fir'aun. Maka aku enggak mau dengar. Ini dakwah. Dakwah itu harus dengan lemah lembut. Jadi kalau kepada Fir'aun saja kita diperintahkan berkata baik, berkata lembut kepada Fir'aun, saya tanya, adakah seorang pejabat, adakah seorang penguasa yang lebih bengis, lebih kejam, lebih jahat dari Fir'aun? Coba, ada tidak? Enggak ada. Kalau seandainya seorang pejabat, seorang penguasa, seorang khalifah itu jahat, kejam dia, tapi tidak sejahat Fir'aun yang berkata kepada kaumnya, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. "Malakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui di sana ada Tuhan selain aku. Antum baca Al-Quran bagaimana keangkuhan, kesombongan, kejamnya siapa? Fir'aun. Kepada Fir'aun saja Musa dan Harun diperintahkan alaihi wassalam untuk berdakwah dengan lemah lembut. Maka kepada yang lainnya tentunya harus lebih lemah lembut. Maka jangan tatkala menasihati orang itu jangan pilih kata-kata yang kasar. Jangan merendahkan. Antum melihat metode yang Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk berkata dengannya kepada Fir'aun. Antum lihat dalam Quran, sangat luar biasa, lembut, tidak merendahkan.
tidak menyudutkan. Tapi kadang kita dalam menasihat itu seakan-akan ingin menjatuhkan harga diri dan martabat seorang saudara kita, supaya dia ngaku salah, supaya dia ngaku. Akhirnya kita tekan. Wajar manusia, dia punya sifat yang juga buruk, ya. Makanya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala marah, hatta hamma ayyuki abi, sampai Umar bin Khattab hendak memukulnya. Ya, emosi Umar bin Khattab, beliau hendak memukulnya. Maka qala lahu Al-Hur bin Qais berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berkata kepada nabinya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maafkanlah, perintahkanlah orang kepada yang ma'ruf, yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi maafkanlah kalau ada orang melakukan kesalahan, perintahkan orang untuk melakukan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sesungguhnya ini orang, yakni Uyainah, ini termasuk orang bodoh, berpaling dari dia. Maka Umar tidak jadi memukulnya. Wallahi ma jawazha Umar hina talaha. Tatkala ayat ini dibaca, Umar sama sekali tidak melampaui ayat ini, tidak melanggar ayat ini. Ya, artinya mau dipukul sudah emosi luar biasa karena sikapnya yang tidak baik, tapi tatkala dibaca ayat maka beliau urungkan niatnya. Karena beliau termasuk orang yang menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Wa kana waqafan inda kitabillah. Dia termasuk orang yang selalu berhenti di hadapan Al-Quran. Artinya kalau seandainya perbuatan beliau diingatkan bertentangan dengan Al-Quran, dinasihati dengan Al-Quran, maka beliau terima secara langsung. Ini sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekalipun dalam kondisi marah, tatkala dibacakan Al-Quran, maka beliau berhenti. Hilang amarahnya seketika. Ya. Namun kadang-kala kalau kita diingatkan Quran kan lagi emosi, nggak mau saya dengar kan gitu. Karena lagi emosi. Tapi Umar bin Khattab sekalipun dalam kondisi marah beliau diingatkan Al-Quran maka beliau langsung berhenti. Ini salah satu di antara keutamaan yang dimiliki oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang ada di dalam hadis yang mulia ini, pertama, di saat orang melakukan satu perbuatan bodoh kepada kita, ya, maka janganlah kita membalasnya dengan perbuatan yang sepertinya. Ini syariat yang diperintahkan oleh Islam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Tidak sama kata Allah. Idfa' billati hiya ahsan. Jika saatnya ada orang melakukan kejahatan kepadamu, maka balaslah perbuatan jahatnya dengan yang lebih baik. Bukan yang lebih jahat, lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga tatkala engkau membalas kejahatan orang dengan kebaikan, maka akhirnya kata Allah, antara engkau dengan orang yang ada permusuhan denganmu, dia akan menjadi waliyun hamim, pembelamu yang sangat dekat. Artinya, sejahat apapun orang, tatkala kita terus berbuat baik kepadanya, maka hatinya akan luluh. Dia pasti akan menjadi orang dekat dengan kita. Dia pasti akan akhirnya berbuat baik kepada kita. Ini adab Islam. Ya, jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh syair jahili. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu, dia mengatakan ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ketahuilah tidak ada seorang yang melakukan perbuatan jahat kepadaku, kepada kami, niscaya kami akan melakukan kejahatan melebihi kejahatan yang dia lakukan. Ini adab jahiliyah. Adapun adab Islam sebagaimana kita baca dalam surah Fussilat ayat 34, Allah SWT perintahkan kita menolak keburukan orang dengan melakukan apa? Kebaikan. Ya, menolak keburukan orang dengan melakukan kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 34. Sehingga tatkala kita senantiasa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, maka ke depannya akhirnya orang yang melakukan kejahatan itu pasti akan
menjadi orang yang baik kepada kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.